Oke, kembali lagi di sini bersama channel Outdoor Channel. Ya, kali ini saya akan membahas tentang ormas-ormas yang sekarang lagi booming, dan saya ditemani oleh sahabat saya yaitu Rifki Rosadi. Oke, Bung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kemarin sampai sempat terjeda juga ya. Iya. Gitu. Oke, saya akan menanyakan tentang itu, gimana menurut Bung Rifki tentang soal ormas-ormas yang sekarang lagi booming itu. Ya, menurut Anda bagaimana? Ya menurut saya sih namanya ormas di mana-mana juga ditakuti pemerintah. Apalagi dengan kepentingan pemerintah yang selalu kadang-kadang itu ormas jadi penghalang dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya seperti kejadian-kejadian di kita tahu waktu 2019 di Pilpres, waktu kasus Ahok, itu bagaimana umat Muslim berduyun-duyun datang ke sana, ke Monas ya, sampai berjuta-juta umat. Menurut saya sih itu bagian dari politik ya. Sedangkan pemerintah itu tidak mau ada yang mengganggu kekuasaannya. Tapi Jadi kan begitu. ormas itu dibentuknya itu kayak seperti ingin keadilan gitu dari para atasan, dari para istana pejabat kayak gitu. Iya. Di negara manapun menurut saya ormas itu ada. Dan ormas itu kalau di undang-undang itu legal. Ya maksudnya boleh-boleh saja membuat ormas, tapi harus berizin pula, harus diakta di notaris, harus banyak rangkaian perizinannya, harus komplit semua. Terus harus diperpanjang 5 tahun sekali. Tapi menurut saya sih sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia itu FPI wajar-wajar saja. Ada penjaganya. Saya sih setuju-setuju aja. Karena begini. Adanya FPI. Iya. Karena begini, sebenarnya kalau di pemerintahan itu harus selalu ada oposisi. Nggak boleh pemerintahan ya berkuasa itu secara absolut. Jadi berkuasa sepenuhnya. Semuanya itu harus dikontrol manusia biasa, bukan dewa, bukan malaikat. Dengan kebangkitan Indonesia, dengan kemerdekaan Indonesia, dari jauh-jauh hari kan model ormas-ormas, model NU Nahdlatul Ulama, lahir pada 1927. Sebelum Indonesia lahir udah ada, kayak Muhammadiyah, kayak Masyumi itu, Partai Masyumi. HTI dari juga. zaman HTI baru-baru ini, kayak Hasyim Asy'ari, Cokroaminoto. Kalau menurut saya FPI ya Soalnya untuk mengontrol gitu ya. Cuman salahnya kadang-kadang suka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Iya, pihak politikus lah, para pejabat. Kadang-kadang ya kasihan juga ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya pemerintah juga kan, kalau lihat dari runtutan perjalanan FPI itu waktu 2019 itu FPI itu mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo Subianto. Ya Anda juga tahu lah, siapapun tahu itu. Sebenarnya ya contoh Anda sekarang misalkan Anda menyalonkan diri jadi presiden, ada teman atau siapapun yang jadi musuh Anda, ketika Anda jadi pasti Anda, namanya hati manusia ya, ada rasa kesal sedikit mah, ingin seenggaknya para pendukungnya gitu, ada yang tidak terima gitu. Lama-lama gua sikat juga nih nanti, katanya, kalau gua nanti jadi. Tapi menurut saya sih kalau namanya berpolitik itu jangan sampai berlebihan.
Karena kita lihat aja sekarang, Pak Prabowo gabung, Pak Sandi gabung, para pendukungnya seperti dikhianati. Kecewa gitu. Kecewa ya dengan perjuangan mereka. Dia udah menyumbangkan waktunya Iya. dengan berkampanye. Iya. Ibu-ibu udah menyumbangkan ada sebagian hartanya, tiba-tiba ditinggalin gitu aja, malah bergabung. Kembali lagi ya, Iya. masalah dengan Islam dan kebangsaan. Kebangsaan. Ya, Oke. negara Republik Indonesia ya. Hmm. Di balik kemerdekaan Indonesia itu tidak luput dari perjuangan-perjuangan Islam. Iya benar. Tapi kenapa sekarang manusia di sini ya di Indonesia Iya. sepertinya pada ketakutan, malah ada yang Islamophobia. Maksudnya sekarang orang pakai cadar aja Ditakutin ISIS. takut. Ya? Iya. ISIS ya. Seakan-akan dia itu saya Pancasila, Iya. Anda nggak Pancasila. Iya. Seakan-akan seperti itu. Iya. Padahal tidak begitu kan, sebenarnya cadar itu bagian dari sunnah. Mau pakai mau enggak ya namanya sunnah ya. Iya. Seperti menurut Bung Ustadz gimana sunnah? Dijalanin dapat Iya. pahala, nggak dijalanin Nggak dapat apa-apa. dosa gitu. Iya. Karena konstitusi itu adalah kristalisasi dari munajat manusia terhadap Tuhannya. Kenapa ada konstitusi? Sampai sekarang ada konstitusi. Karena kita terus mengkhawatirkan kekuasaan itu. Yang kekuasaan itu bisa menerkam hak-hak kita. Bisa menerkam kebebasan kita. Baik sebagai umat manusia maupun sebagai warga negara. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, maka mungkin kalau kita baca sebagai doa, ya Allah, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya Allah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya Allah. Maka mungkin Jepang dan Belanda yang memberikan BPUPKI marah. Ini maksudnya apa ini? Kamu menyinggung kami di sini. Udah difasilitasi BPUPKI, PPKI, kau berdoa seperti itu. Iya. Sampai lagi di ayat kedua, ya Allah, bahwa kemerdekaan ini bukan hanya keinginan luhur kami ya Allah, yang akan memajukan kesejahteraan kami ya Allah. Dikristalisasilah dia dalam konstitusi. Tapi negara itu tidak boleh ria dan tidak boleh angkuh ya Allah. Dia akan berdasarkan kepada Tuhan, yang ketuhanan yang Maha Esa. Lahirlah Pancasila di ayat perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi itu munajat manusia itu tidak sampai di situ, Bung. Di dalam Undang-Undang Dasar masih bermunajat lagi di situ. Bahwa meski nanti kita memiliki negara, kita akan memilih presiden ya Allah. Suatu saat presiden itu kita pilih dan 90% rakyat itu memilihnya. Bahkan 100% sekalipun memilihnya. Dia tidak boleh angkuh dan sombong ya Allah. Dia tidak bisa menduduki jabatan itu ketika dia tidak bersumpah di hadapanmu. Demi Allah, saya bersumpah kalau dia muslim akan menjalankan konstitusi dan undang dasar seluruh-seluruhnya. Kalau dia tidak bersumpah, biar 100% dia tidak akan duduk di dalam jabatan presiden. Itu doa umat manusia. Belum lagi sampai di situ. Ya Allah, kalau kami ciptakan negara ini ya Allah, dia harus mendidik anak kami. Dia harus bisa mendidik anak-anak tidak menjadi pintar, tapi dia menjadi insan-insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Itu di Undang-Undang Dasar begitu ditulis. Bukan tujuan pendidikan itu untuk menjadi pintar, tapi insan-insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Itu doanya di konstitusi. Tapi ya kalau kita lihat pergaulan sekarang, begitu mengerikan ya. Lihat-lihat bocah sekarang, lihat-lihat anak SD udah pada ngerokok. Remaja-remaja zaman sekarang udah pada pergaulan seperti itulah, pergaulan bebas ya. Prihatin aja kalau lihat generasi yang sekarang nih.
dengan kemajuannya teknologi ya, pergaulan sudah beda lah dari zaman kita ya waktu kecil. Waktu kecil mah kita ya sering main dampu, Main bandil. Main yeye. main gobag ya. Enggak bagi. Sekarang mana ada? Enggak ada sekarang. Sekarang Hanya mah ada sekarang main TikTok. Android, Android. micet, open BO. Astagfirullah zaman sekarang. Aduh. Udah kayak gitu. Oke. Nanti gimana kedepannya Iya. 10 atau 20 tahun lagi Iya. bisa lebih parah daripada zaman sekarang mungkin ya. Mengikuti zaman, Bung. Iya. Tapi ya sebenarnya Tapi budaya ya, dulu jangan sampai ya, hilangkan. sebenarnya pemerintah harus punya aturan-aturan tertentu untuk mendidik bangsa kita. Bagaimanapun namanya generasi muda itu Iya. bakalan jadi penerus. Bakal ada yang jadi menteri, jadi presiden. Nggak mungkin yang tua-tua aja. Iya benar. Yang tua juga bakalan mati, nggak bakal lama juga. Apalagi yang korupsi mah.